syukur kita dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya separipurnanya syukur, bentuk syukur kita adalah dengan memperbanyak ketaatan, mengurangi kemaksiatan. Selanjutnya selalu berikan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga selawat kita ini menjadi wasilah kemudian hadirnya cinta yang tak terhingga kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian berbuah rindu. Karena kemudian cinta dan rindu inilah yang akan jadi modal untuk kita senantiasa istiqomah dalam menjalani apa yang sudah diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda kakak semua, yang mahal dari seseorang pemenang itu adalah pelajaran keistiqomahan. Yang mahal itu apa? Pelajaran keistiqomahan. Saya mau cerita di suatu, dan ini kisah nyata, di suatu masa, kalau di kita itu anggaplah ada seorang anak kepala desa, anak lurah gitu ya. Ini dia jarang dibolehi sama orang tuanya, sama ayahnya untuk keluar dari rumah. Karena memang ayahnya sangat menjaga anaknya ini agar tidak terkontaminasi dengan pergaulan-pergaulan yang rusak, lingkungan-lingkungan yang bisa merusak. Sehingga akhirnya dalam penerapannya si anak ini terus kemudian di apa namanya, bukan dikurung ya, tapi ya di rumah saja begitulah kira-kira. Sehingga si anak ini kurang bersosialisasi, kurang tahu tentang masyarakat, kurang tahu kemudian tentang apa-apa yang berlaku di luar rumah. Tapi karena ayahnya ini orang cerdas ya, penguasa gitu ya, bangsawan. Kalau zaman dulu itu kan bangsawan sebutannya. Anaknya ini tidak kemudian luput dari pendidikan. Jadi tetap anaknya tumbuh dengan punya adab, punya akhlak, punya ilmu, ya, tahu kemudian etika, tahu tata krama, baik orangnya, berbakti pada orang tua. Hanya saja dia tidak tahu apa yang berlaku di luar rumah. Kenapa? Karena dia kebanyakan tinggal di rumah. Kerjaannya di rumah adalah menjaga agar kemudian api di tempat peribadatan mereka itu tetap menyala. Agama apa itu? Agama Majusi. Kenapa? Karena bagi mereka di mana ada api, di situ ada Tuhan. Maka tugas si anak ini, tugas utamanya adalah selain belajar dan seterusnya, di rumah itu dia menjaga Tuhan. Kebalik ya, harusnya Tuhan jaga kita. Kita menjaga Tuhan. Menjaga api itu biar tetap menyala di tempat peribadatan. Singkat cerita, suatu saat, suatu masa, si anak ini kemudian ada kesempatan ayahnya untuk memperbolehkan dia keluar, untuk mengizinkan dia keluar. Maka keluarlah si anak ini, bermainlah dia, sehingga ketika dia bermain, dia melewati sebuah tempat peribadatan yang dimana dia lihat di situ orang beda beribadahnya dengan dia. Kalau dia jaga lilin, itu ngepet, jaga api ya, jaga api biar tetap nyala. Ya, peribadatan mereka itu adalah api begitu. Dia melihat ada orang kemudian berdoa di sebuah di hadapan sebuah pohon batang yang dibentuk dalam bentuk salib begitu, dan semua orang khidmat. Dan dia lihat bedanya kalau dia di rumah doanya masing-masing. Kok ini rame-rame dan ada bangunannya tersendiri. Begitu. Maka dia ngerasa kok lebih seru agama mereka ya daripada agama gua. Gitu. Kira-kira kok lebih hikmat beribadah seperti mereka ya daripada seperti saya. Karena kalau dia di rumah, dia dan ayahnya dan keluarganya pun tidak pernah sama-sama, ya kan? Sendiri-sendiri gitu, ngelus-ngelus api. Tapi dia lihat ini kok seru ya, kok lebih hikmah. Maka dia penasaran, ya dia penasaran, maka dia masuk ke situ, masuk ke barisan itu, dia ikuti walaupun dia tidak paham, tapi dia ikuti, dia coba menikmati dan seterusnya.
Sehingga makin kemudian dia yakin kalau ini tuh lebih hikmat, ini tuh lebih mantap cara beragamanya daripada agama dia. Pulanglah dia, pulang dia ke rumah. Maka karena anak ini sebenarnya cerdas, dididik sama ayahnya cerdas, cuma memang satu-satunya kekurangan dia kurang kurang tahu apa yang berlaku di luar. Jadi ya dia nggak tahu. Buat dia itu agama baru karena memang baru dia lihat. Selama ini dia nggak pernah nengok. Selama ini dia di rumah aja. Maka sampai di rumah biasa anak cerdas kan banyak nanya. Maka dia bilang, wah ya ayahanda, saya tadi lihat ada sekelompok orang yang cara beribadahnya beda dengan kita. Oh ya, maka ayahnya bilang, itu beda dengan kita, jangan kau ikuti. Jangan kau kemudian ikuti, itu salah, yang benar itu kita. Terus anaknya bilang, tapi aku merasa itu lebih hikmat. Saya merasa itu lebih lebih nikmat dan itu lebih mantap gitu. Kalau mereka rame-rame berjamaah, tapi kita kan sendiri-sendiri. Bolehkah saya kemudian ikut agama mereka? Kira-kira gimana respon ayahnya? Itu sama kayak kalian, bolehkah saya kemudian milih PDI misalnya mereka? Gimana kira-kira responnya? Boleh nggak ya saya nomor 2 atau nomor 3? Jangan. Allahu ahad. Tadi malam ada debat capres. Kayaknya nanti seru kita bikin nobar debat capres. Hah? Iya, nanti kita nobar debat capres. Kita nanti ke duluan-duluan. Baik, lanjut. Apa kata ayahnya tentu? Ngamuk ayahnya. Apa-apaan kamu? Baru sekali disuruh keluar, dibolehkan keluar, udah mau pindah agama. Pindah agama. Ini kalau 2 kali, 3 kali pindah partai ini katanya. Maka enggak boleh. Oke. Sekali keluar pindah agama, wah, 3 kali pindah partai, ini pindah pilihan. Bisa. Maka ayahnya kemudian menghukum dia dikurung di kamar. Nggak boleh. Kau nggak boleh ke. Maka kemudian ada yang lupa, ayahnya lupa menutup jendela. Maka pas dia lagi dikurung, anaknya nggak membangkang, dia, udah kata dia, anak baik, kan anak soleh lah. Nah, tapi karena nggak tertutup jendelanya, ada kemudian dia melihat segerombolan orang lewat. Gerombolan orang lewat, bawa apa itu istilahnya kalau di Kristen tuh, bukan lonceng, yang ada itunya itu, kayak misa itu loh. Orang kalau lagi misa, di siara tahu kayaknya. Teko, nggak kayak itu. Iya. Tapi ingat-ingat teko, saya kok belum ada isi teko di sini. Apa, apa istilahnya tuh? Ya itulah ya, yang ada asap-asapnya keluar itu. Lupa itulah. Nah, kan ada itu di Kristen, saya nggak tahu lah. Saya sering lihat tapi saya nggak penasaran. Itu segerombolan itulah mereka mau mabit mungkin, gitu kan? Nah dia melihat, dia melihat kan dengan jubahnya, oh ini kayaknya yang kemarin ini salib semua, ya kan ada salibnya. Terus kemudian kompak, seragam bajunya, kalau antum misalnya gamis putih gitu kan, gamis hijau dari Pondok Sio ketahuan. Nah ini kelihatan, wah dia lihat, wah ini yang kemarin ini, mana lagi mereka kok kompak betul, ya kan kompak betul. Terus nggak ada yang mendahului pendetanya yang di depan itu, yang megang-megang itu tuh, yang saya bilang tadi itu kan. Nah, kok kompak ya, teratur ya, rapi ya. Waduh, mantap betul, nikmat betul. Nah, karena jendelanya kebuka, maka dia keluar dari jendela itu bergabung dengan gerombolan itu. Ya, maka gabung dia, diikutinya sampai kemudian masuk ke agak jauh ternyata, sampai kemudian masuk ke gereja. Tapi gerejanya agak jauh, gereja yang beda dari gereja kampung dia. Sampai di situ karena kebulatan tekad dia untuk kemudian mencari Tuhan tadi, karena menurut dia Tuhan tuh nggak ada di api ternyata, nggak seru kalau ada di api gitu. Karena api ini kadang kalau lupa dia bisa mati nih api, ya kan masa mati Tuhan kan. Maka kemudian ikutlah dia di situ, dia menghadap ke pendeta, dia bilang hasratnya untuk belajar sama pendeta itu. Maka pendeta ini, kamu dari mana? Dari saya kampung sebelah. Tapi dia nggak ngomong kalau dia anak kepala desa. Dan orang nggak kenal. Kenapa? Karena selama ini memang dia di rumah terus. Ya, di rumah terus. Orang nggak kenal.
asing buat orang dia, walaupun cuma beda kampung, bahkan sekampung aja dia asing. Maka ada kemudian, oh ya udah, kata pendetanya, kalau mau belajar silakan tinggal kemudian dia di gereja, belajar dengan pendeta tersebut. Singkat cerita, ternyata dia dapati kemudian di apa yang dicontohkan sama pendeta tadi itu nggak bagus gitu. Ini pendeta kok gini ya? Kok di lain di hadapan jamaah, lain di belakang. Ternyata pendeta ini adalah seorang yang zolim. Jadi kalau di Kristen itu kan ada istilahnya, kalau di kita zakat 2,5%. Kalau mereka tahu apa? Ada persepuluhan, nembus dosa pakai duit, gitu kan? Intinya banyak duit. Tapi ternyata ini dipakai sama pendeta ini untuk kepentingan dia, ya kan? Dan zolim lah intinya. Lain yang disebut, lain yang dikerjakan. Kok begini ya agama yang saya kagumi nih? Kok begini nih orang yang kemudian diimamkan, berkata, yang menjadi pemimpin agamanya. Nah, singkat cerita, dia tetap bertahan, dia tetap belajar, dia karena keinginannya tadi, anak ini baik, dia tetap istiqomah belajar dia. Matilah ini si pendeta. Ketika mati pendeta ini, maka kemudian dia bilang, karena pendetanya yang mati, kira-kira jamaatnya gimana? Sedih. Maka mereka menyiapkan pemakaman yang luar biasa dan terhormat untuk si pendeta ini. Nah, si anak laki-laki ini ngomong, dia speak up dia. Nggak layak ini pendeta dikuburkan seperti ngapain? Dia nggak layak mendapat hormat dari kalian semua. Kira-kira jamaahnya digituin gimana tuh? Marah. Ya kan, wah ini pendeta gimana ini anak baru kok disuruhin. Ya kan, ah, anak baru, masih muda, masih bau kencur, kok banyak cakap ini gitu kan. Ada juga tuh di Indonesia kayak gitu tuh. Anak baru, ya kan masih muda, diajak debat nggak mau gitu kan. Nyuruh orang minum asam sulfat, ya kan, begitu ya. Jadi marah orang masyarakat zaman ke dia, tapi kemudian ketika mau dihajar dia, ya maka ada orang yang bilang, tunggu dulu, kita dengar kenapa alasan dia, kok berani-beraninya dia kemudian mengatakan bahwa nggak layak kita kasih hormat nih pendeta kita selama ini. Maka diceritakan, dibawa dia ke gudang, dibawa jemaat ke gudang utusan, ayo kita lihat, terus ayo kita ke kamarnya, diceritakanlah kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh si pendeta ini. Bahwa si pendeta ini begini, intinya jahat lah. Uang yang selama ini di-store ke gereja itu nggak dikasih lagi kepada umat, nggak untuk kemudian pembangunan ini, tapi dipakai untuk pribadi, bahkan dipakai untuk berzina, apa namanya, main wanita, dan wanitanya dibawa ke kamar yang disediakan dia di gereja dan seterusnya. Tapi nggak ada yang tahu gitu. Karena dia hidup di situ, jadi muridnya pendeta, dia tahu. Maka kemudian ketika ketahuan seperti itu, maka berbaliklah kemudian jamaah ini, akhirnya dia kemudian tidak dikubur tapi disalib, ya, si mayat tadi. Nah, singkat cerita, dia pun kemudian masih kemudian punya hasrat untuk belajar. Bukan bukan agama yang seperti ini yang saya lihat. Apa namanya, magic moment dia kemarin nggak begini ini, gitu kan? Magic moment nggak begini. Maka dia pindah kemudian, ya, dia pindah kemudian, oh jauh betul dibawa keliling. Jadi nggak bisa dari sini. Oh iya, ditawafkan dulu kopinya, masya Allah. Oh, ini tekonya dua berarti ya, satu isi kopi, satu teh, masya Allah. Ya. Baik, tak salah. Saya udah 3 kali bilang goreng pisang tak terwujud. Jadi saya agak trauma kalau berdoa tentang itu. Allah tanya aja. Oke, pindahlah dia. Dia kemudian berkelana, dia tinggalkan desa itu, pindah dia kemudian berjalanlah dia. Intinya dia berjalan sampai dia ketemu lagi. Beberapa desa dia lewati, ketemu lagi dia sama gereja yang menarik perhatian dia. Wah, di sini kayak mantap. Maka dia masuk, dia datangi, dia jumpai pendeta tersebut. Di situ dia utarakan maksud dia sama, maka pendeta itu bilang, ya nggak apa-apa, silakan tinggal di sini apa adanya. Maka ketika dengan jumpa dia dengan pendeta yang satu, yang ini, yang kedua ini, maka dia lihat beda ini sama pendeta yang kemarin. Kalau ini justru dia tidak nafsu dengan dunia, ya kan? Dia nggak nafsu, hidupnya sederhana betul, ya kan? Sampai-sampai kemudian mereka makan cuma sekali sehari, dia pun akhirnya makan sekali sehari. Padahal banyak yang apa namanya nyentor gitu ya, kalau bahasa kita yang sedekah di sana apa tuh?
sedekah juga, ngasih lah ya. Nah, confession, pengakuan dosa, bilik pengakuan dosa, bayar duit dan seterusnya. Maka tapi dia lihat, wah ini beda nih kalau pendeta yang ini. Pendeta ini justru tidak nafsu lagi dengan dunia. Ada duit dipakai secukupnya, bahkan bukan secukupnya lagi. Benar-benar ala kadar. Sisanya dikasihkan lagi kepada orang yang membutuhkan dan seterusnya. Maka dia dapatkan pelajaran yang lain dari situ. Tapi singkat cerita, nggak panjang umur, mati pula di pendeta. Mati pendeta, maka dikubur dengan selayak-layaknya. Nah, ketika kemudian hasrat dia belajar agama itu udah dia temukan di kejuhutan lah kalau bahasa kita kan si pendeta ini, tapi kemudian mati, maka dia tanya kemudian ke salah satu jamaah, kemana lagi saya belajar? Saya masih kurang pengetahuan tentang agama ini. Maka diarahkanlah kemudian dia ke satu gereja lagi di daerah Amuria namanya. Ya, kemana? Ya, diarahkanlah dia ke sana. Sampai di sana jumpa dengan pendeta, sampai di pendeta tersebut dia sampaikan lagi hasratnya untuk belajar. Pendeta tersebut, ya udah nggak apa-apa, silahkan ayo ikut tinggal di sini. Seperti biasa. Nah, jangan. Bentar lagi selesai ceritanya. Nah, jadi sampai di situ dia belajar, lain lagi yang dia lihat dari pendeta ini. Kalau pendeta ini ibadahnya luar biasa, bisnisnya juga luar biasa. Kalau yang pertama tadi dunia mulu, yang kedua akhirat mulu, kalau ini dia lihat dunia akhirat nih. Ibadahnya luar biasa, pelayanannya kepada umat luar biasa, tapi dia juga mengerjakan bagian dunianya juga luar biasa. Sehingga si pendeta ini dia pendeta yang mandiri. Oh, ini lain pula ada ceritanya nih. Dan pelajaran yang dia dapatkan dari pendeta ini adalah boleh kita kemudian beribadah, tapi jangan lupa dengan urusan kita untuk di dunia. Maka dia makin cocok. Wah ini. Kalau kata dia, betul lah agama ini nggak salah. Bahwa gereja yang pertama itu pendetanya yang salah. Gereja yang kedua, pendetanya baik. Tapi nggak komplit, terlalu baik ini. Sampai lupa dengan dirinya, zolim ibarat kata. Nah ini mantap ini, dunia akhirat. Gitu lah kira-kira. Nah, singkat cerita, sama ini lebih singkat lagi. Sakit-sakit menjelang kematiannya karena dia takut wah mati lagi di pendeta. Kayaknya kalau ketemu pendeta mati, gitu kan? Nah, karena dia disakit, wah sebentar lagi selesai, gitu kan? Maka dia bilang, wahai guruku kemana? Kalaulah kemudian tidak panjang usiamu, kemana saya harus belajar nih? Saya belum tuntas kemudian keinginan hasrat saya untuk belajar agama. Maka dibilanglah sama gurunya, kalaulah saya mati, maka kau berjalanlah kemudian ke tanah Arab. Ditunjukkanlah kemudian negeri Habasy. Apa itu Habasy itu? Eko Habasy, Yasrib. Ya Madi, ditunjukkanlah ke sana. Di sana ada kemudian utusan Tuhan, nabi terakhir. Ciri-cirinya adalah dia tidak menerima sedekah, tapi dia menerima hadiah. Oh baiklah kalau begitu, guruku. Betul, tak lama kemudian mati di pendeta, maka sesuai dengan titah dari gurunya, maka dia tinggalkan kemudian Amuria, dia berangkat ke Yasrib, Madinah. Sesampai di sana, sampai di tengah perjalanan mau ke ke sana, maka dia jumpa dengan kafilah perdagangan. Dia tanya, ini mau kemana? Nah, ini mau ke Madinah, Yasrib, masih Yasrib namanya. Yasrib, oke. Sampai kemudian, maka dia nebeng, boleh nggak saya ikut? Boleh, silakan gabung, ya gabung. Nggak jauh dari Madinah, nggak jauh dari Yasrib waktu itu, berhenti nih kafilah. Ya, berhenti kafilah ini, ternyata dia dijual jadi budak. Namanya kafilah ini. Sampai di situ kata dia, ternyata dia diperdagangkan di situ. Silakan dipilih. Kirain yang dipilih barang termasuk dia. Silakan dipilih. Dia baru sadar, ya kan negeri Arab waktu itu masih ada perbudakan. Dia ternyata dijual jadi budak. Ya udah dia pasrah, dia nggak bisa melawan. Ya, akhirnya dia jadi budak. Akhirnya ada yang membeli, sampai kemudian dibawa dia ke Yasrib, dia di Yasrib jadi budak.
Singkat cerita, jadi budak lah dia. Kerjaan dia salah satunya adalah manen buah kurma. Nah, manen buah kurma. Gimana manen buah kurmanya? Kalau yang pendek dia bisa didodos, kalau kata orang Sumatera, dodos sawit, dodos itu ditusuk-tusuk gitu. Nah, karena ini ternyata udah tinggi, maka dia manjat. Itu yang dia lakukan sampai suatu ketika, ketika dia manen buah kurma di atas pohon kurma tadi, tuannya di bawah ada datang tamu, ada datang kawan dia dengan excited, dengan antusias ngomong, wahai Fulan, sudahkah kau dengar bahwa Muhammad akan datang? Oh ya, betul. Kalau nggak salah sore ini mereka nyampe. Nah, gitu lah kira-kira ya. Kalau nggak salah sore ini nyampe. Semua orang sudah berkumpul di pintu kota untuk menyambut Muhammad. Maka dia ngerasa, jangan-jangan ini nih. Karena dulu pendeta terakhir itu nggak nyebut nama. Dia bilang akan ada cuma satu ciri-cirinya. Apa ciri-ciri tadi? Tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Cuma itu dia nggak tahu namanya. Ini kayaknya nih, gitu kan? Ini kayaknya nih. Nah, saking semangatnya dia, tak sadar dia terjatuh. Saking semangatnya dia, jatuh dia, ditimpanya itu tuannya. Ya kan? Ditimpa tuannya, untung nggak mati. Timpa tuannya, maka tuannya ini marah kan? Gitu. Saking marahnya tuannya ini, maka diambil tuannya kemudian apa namanya kurma begitu, kurma-kurma yang berjatuhan, masukkan ke, kalau kita sekarang kantongan begitu, dikasih ini ke budaknya, pulang sana, gitu, pulang sana. Diambil lah ini apa namanya kurma ini yang untuk dia tadi, dia kemudian pergi, tapi dia nggak pulang, dia ikut ke kerumunan orang-orang yang menunggu Muhammad. Nah, ketika Nabi Rasul sampai, ketika Nabi dan Rasul sampai, dia kan budak, maka dia nggak bisa di depan. Ya pasti dia di belakang-belakang dari jauh. Dia makin yakin, ini jangan-jangan tempat saya berguru berikutnya. Dan dia nggak tahu agama apa yang dibawa. Dia lihat kok beda ya, kok nggak ada salibnya begitu kan kira-kira. Kok beda ini, ya. Maka kemudian dia cari kesempatan. Udah selesai, udah mulai sepi, dia cari kesempatan. Ingat apa tadi ciri-cirinya? Tidak menerima sedekah, menerima ya, ya kan? Oh, ada, lupa ya. Ada satu lagi tandanya, ada stempel, tanda stempel, cap, ya, tanda lahir Rasul yang ada di pundak, di punggungnya baginda Rasulullah. Maka dia datangi, dia dikasih kurma, dikasihkan kurma ini sebagai dikasih lah, dia nggak ngomong ini sedekah atau boleh dikasih. Maka setelah dikasih dia tengok, dikasih kepada Muhammad SAW, maka sosok yang dikasih ini menerima dengan tersenyum, gitu kan? Terus tapi dia nengok, nggak dikasih, tapi dikasih lagi sama Rasul kepada para sahabat. Wah, satu nih, betul nih dia nggak ada sedekah, tapi dari rumah dia nggak ada dimakan, dikasih lagi. Besoknya begitu lagi, besoknya dibawa lagi, dikasih lagi, disambut sama baginda Rasulullah SAW dengan senyum. Tapi sama, nggak dimakan, tapi diberikan lagi kepada para sahabat. Sampai 3 kali, besoknya lagi, begitu lagi. Sama, diterima dengan senyum, tapi nggak dimakan. Dikasih lagi kepada sahabat. Makin yakinlah dia, wah, betul nih. Ini nih yang dimaksud dengan data saya. Tapi satu lagi yang mau dia pastikan. Maka kemudian di suatu sore, ya, kalau di riwayatnya itu menjelang kemudian maghrib, begitu, maka pemuda ini datang kemudian ke dekat baginda Rasulullah SAW. Jalan aja mondar mandir dekat baginda Rasulullah, mondar mandir. Waktu itu baginda Rasulullah SAW sedang duduk, sedang duduk ngobrol lah, ibaratnya ngasih tausiah, ya, ngasih kajian kepada para sahabat menjelang maghrib, ngobrol-ngobrol. Nah, baginda Rasulullah SAW, Nabi yang punya mukjizat, baginda tahu, seolah-olah baginda tahu, bukan seolah-olah, baginda tahu apa yang dimaksud sama pemuda ini, maka Rasulullah SAW kemudian menurunkan, kalau sekarang sorban begitu, yang menutupi tanda lahir, maka diturunkan sama baginda Rasulullah SAW agar dia bisa lihat. Karena Rasul tahu kalau ini orang ini mau nengok, nih mastiin nih, betul nggak? Kalau saya ini Muhammad, maka Rasul tahu kalau ini mau lihat kemudian, karena mondar mandir dari belakang.
Kalau mondar-mandir di depan berarti mau nyoblos, gitu kan? Kalau kamu mondar-mandir di belakang berarti ada yang diawasi, ya nyoblos. Ingat nyoblos jangan jangan 2 kali, tapi cukup sekali. Nomor 1. Yalah, kampanye terus saya ini bukan kampanye. Allahu Ahad. Amin. Begitu. Ya. Sampai mana tadi? Oke, dia mondar-mandir belakang, maka Rasulullah SAW tahu, maka diturunkan kemudian sorbannya yang menutupi tanda lahirnya. Maka si pemuda tadi lihat, betul. Tanda kedua, betul inilah Nabi yang dimaksud sama saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sebelum dia syahadat, dia samperin di kemudian baginda Rasulullah SAW, dia peluk, dia menangis. Karena saking rindunya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah lama dia tahan kerinduan itu kan. Udah lama semenjak meninggal pendeta yang ketiga ini, dia jadi budak, dia tahankan jadi budak demi kemudian dia punya keyakinan bahwa sosok yang dia tunggu akan datang. Maka kemudian begitu tanda yang kedua tersingkap, terus terlihat begitu sebelum bersyahadat dipeluk baginda Rasulullah SAW. Maka dia bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dialah laki-laki itu siapa? Salman Al-Farisi. Itulah laki-laki Salman Al-Farisi yang kemudian menjadi pembela Rasulullah SAW sampai meninggalnya dan menjadi pahlawan di perang Kota atau perang Parit, ya, yang menjadi inisiator, yang dari dialah idenya dibikinkan Pak Parit, begitu. Nah, apa yang kita ambil pelajaran dari kemudian perjuangan, perjalanan mencari Tuhannya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Apa yang kita lihat dari situ? Di surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi an bil jannati allati kuntum tu'ad. Maka orang-orang yang kemudian sekali dia berikrar mencari Tuhannya, ini masih mencari Tuhan. Kita hari ini yang udah kemudian berikrar bahwa qalu innal ladzina qalu rabbuna Allah. Allah lah Tuhan kita. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Nah, kalau kita istiqomah kawan-kawan semua, itu yang mahal. Istiqomah itulah yang mahal. Dan buat orang yang istiqomah, janji dari Allah Subhanahu wa taala apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat yang turun kepada mereka ngapain? 3. 1, untuk kemudian memastikan orang-orang yang istiqomah ini senantiasa Allah takhafu. Enggak usah takut. Apapun yang kau hadapi di muka bumi ini, di dunia ini semasa kau hidup, selama kau istiqomah di jalan Allah, selama kau istiqomah dalam ikrarmu bahwa Allah adalah Tuhanmu, maka Allah malaikat yang Allah turunkan kemudian untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk meyakinkan kita, untuk tidak Allah takhafu. Terus yang kedua apa? Wala tahzanu. Jangan takut dan jangan pernah bersedih. Terus apa lagi? Wa basyiru bil jannah. Maka kemudian malaikat ini memberikan kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepada. Maka di sini Allah kemudian indah pakai redaksinya tatanazzalu. Nazala yunazzilu. Apa arti nazala yunazzilu? Turun. Tatanazzalu. Apa yang dimaksud dengan kalau dalam bahasa Arabnya itu dengan ditambahkan kemudian tatanazzalu. Tanazzalu diturunkan. Tatanazzalu diturunkan bertahap demi tahap, tiada henti, tiada habis. Itu yang maksud dengan tatanazzalu. Tanazzalu diturunkan sekalinya. Tapi tatanazzalu diturunkan secara bertahap, periode demi periode, rombongan demi rombongan, tiada henti, tidak berkesudahan. Maka artinya bagi orang-orang yang istiqomah tidak pernah ada habisnya Allah mengirim rombongan malaikat untuk kemudian senantiasa menguatkan hatinya. Untuk apa? Untuk tidak takut dan tidak sedih, serta bergembiralah karena sejatinya matinya nanti masuk
surga. Itulah kenapa istiqomah itu benar. Dan Allah tahu istiqomah itu berat. Saking Allah tahunya istiqomah itu berat, sampai kemudian tatanazzalu alaihimul malaika. Perlu ikut campur kemudian turun malaikat untuk menguatkan orang-orang agar senantiasa kemudian tidak keluar dari jalan-jalan istiqomah. Maka ya bunda semua. Satu yang harus kita yakini hari ini. Yang pertama adalah yang harus kita yakini adalah betul kemudian istiqomah itu berat, tapi ingat kita punya kemudian malaikat yang dikirim oleh Allah untuk menguatkan hati-hati kita. Itulah kenapa kalau kita sudah berbuat baik, mau kita tinggalkan perbuatan baik itu, ada tidak bisikan untuk tidak melakukannya? Siapa yang berbisik itu? Itulah kemudian para malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga dan menguatkan kita untuk terus kemudian berada di jalan istiqomah. Nah, ini harus kita yakini. Ini bukan dongeng, ini bukan kemudian karang-karangan bebek. Ini ada di surat Fusilat ayat 30. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Bahwasanya ketika kita mau istiqomah dalam perbuatan kita, jangan kita abaikan kemudian suara-suara kebaikan yang timbul dari hati kecil kita. Karena itu adalah bisikan, dorongan, penjagaan daripada malaikat yang diturunkan Allah kepada kita, yang meyakinkan kita untuk senantiasa tidak takut, tidak sedih, dan harus kemudian bahagia dengan janji Allah. Apa itu? Surga Firdaus insya Allah. Begitu ya Bunda Bapak semua. Maka ini yang bisa saya sampaikan ya di sesi ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya kisah bagaimana kemudian perjuangan Salman Al-Farisi untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, untuk kemudian mempelajari Tuhannya, untuk mengenal Tuhannya, luar biasa, luar biasa, ya kan? Luar biasa perjuangannya. Kita hari ini tidaklah kemudian harus menjadi budak agar kemudian bisa mengenal Allah lebih dekat. Tidak mesti meninggalkan kemudian agama kita, karena alhamdulillah kita satu agama dengan orang tua kita. Tidak kemudian harus terputus hubungannya dengan orang tua kita, karena alhamdulillah kita sama dengan orang tua kita. Maka ini adalah rezeki. Ini adalah suatu karunia yang harus kita jaga, kita pastikan kemudian kita istiqomah di dalam. Kalau berat istiqomah itu memang berat. Kalau kemudian kau rasa perlu butuh perjuangan untuk konsisten itu emang betul. Allah pun tahu, makanya Allah mengirim kemudian malah ya kan? Dan dua kali Allah sampaikan di surat Al-Ahqaf ayat 13 juga begitu kan? Qalu innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu, tapi di situ redaksinya wala takhafu langsung, wala takhafu wala tahzanu walahum fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu. Di surat Al-Ahqaf ayat 13 kalau nggak salah. Betul ya? Jadi ayo bunda semua, yang berat hari ini adalah istiqomah. Setelah kemudian Allah kemudian karunia kita cahaya Islam, cahaya iman, maka berikutnya yang harus kita jaga adalah keistiqomahan kita. Maka apa-apa yang kemudian kita lakukan hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk terus istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang baik datang dari Allah, yang salah pasti datang dari saya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit yang kita bahas setiap saat, setiap pagi di kajian 1-2 ini terus kemudian menebalkan iman kita, menguatkan prinsip kita, memperbanyak kemudian hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tutup dengan alhamdulillah. Dan untuk sesi pagi ini saya izin buat Ibu dan Bapak yang ada di Zoom, kita tiadakan mic karena saya ada minta izin mau ada sesi dengan anak-anak yang ada di pondok yang di masjid ini, jadi izin kami lanjutkan di sini. Ada pesan yang mau saya sampaikan karena besok saya mau touring. Wah, begitu. Ini dalam rangka kampanye, bukan? Ya. Baik, begitu ya bunda semua. Kita lanjutkan mimnya besok pagi. Jadi tidak saya balikkan lagi kepada MC, saya tutup aja langsung kajian 1-2 kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam buat keluarga semuanya, tetap semangat, tetap istiqomah, saling doakan kita, pokoknya jauh di mata, lekat dalam doa.
bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.